Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'dah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel YouTube yang sama dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tentang prinsip organisasi yang tersirat di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Perlu kita ketahui bahwa kitab Alfiyah Ibnu Malik ini adalah salah satu kitab yang populer yang banyak dipelajari di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Dan kitab Alfiyah ini memiliki kasta yang cukup tinggi karena biasanya santri ataupun pelajar yang ingin mempelajari kitab ini maka terlebih dulu dia harus mengkhatamkan beberapa kitab sebelumnya, yakni mulai dari Jurumiyah, kemudian dilanjutkan dengan Imriti, dilanjutkan dengan kitab Mutamimah, baru kemudian masuk ke kitab Alfiyah. Jadi 4 tahap baru sampai ke kitab Alfiyah. Baik, dalam kesempatan yang baik ini saya akan membahas satu bait yang ada di dalam kitab Alfiyah. Karena kitab Alfiyah ini merupakan kitab gramatikal Arab atau yang dikenal dengan kitab Nahwu, maka sebenarnya bahasan pokok dari kitab ini ya gramatikal Arab atau Nahwu itu sendiri. Tetapi ternyata ketika didalami ternyata ada makna yang tersirat yang terkandung dalam satu bait ini jika ditinjau dari sisi lain. Mari kita buka, coba kita lihat baitnya seperti apa. Ini bait yang ada, salah satu bait yang ada dalam kitab Alfiyah, yaitu farfa' bidhammin wangswiban fathan wajur kasran kadikrullahi abdahu yasur. Ketika kita artikan secara nahwu, maka ya artinya wajar saja, farfa maka rofakkanlah, bacalah rofa bidomin dengan membaca dengan tanda domah, wangswiban dan bacalah nasob, fathan dengan tanda baca fathah, wajur dan bacalah jer atau khafat, kasron dengan tanda kasrah. Kadikrullahi abdahu yasur, sebagai nalafat dikrullahi, dikru di situ dibaca rofa ditandai dengan domah sebagaimana tadi farfa bidomin, kemudian lafaz Allahi dibaca jer atau khafat ditandai dengan kasrah sebagaimana tadi wajur kasrat, kemudian yang terakhir wangsiban fathan tadi, jadi dicontohkan dengan abdahu, dari dalnya dibaca fathah sebagai tanda nasab. Itu kalau ditinjau dari segi nahwu, dan ini berarti membahas tentang i'rab atau tanda-tanda dari i'rab. Jika kita lihat dari sisi yang lain, maka ternyata bisa kita maknai bahwa farfa' bidhammin wangswiban fathan wajur kasron kadikrullahi abdahu yasur, itu bisa kita maknai farfa' maka angkatlah derajat. Jadi sebagaimana ayat Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi farfa' maka ketika kita ingin terangkat derajat kita, maka caranya dengan bidhammin, yaitu dengan kumpul atau dengan berorganisasi. Ini berarti pentingnya berorganisasi. Wangswiban dan tancapkanlah, meskipun tadi kalau nahwu diartikan wangswiban dan bacalah nasab, maka di sini wangswiban tancapkanlah fathan, dari kata fataha yaftahu fathan, ini bisa berarti membuka, berarti fathan keterbukaan, dan tancapkanlah keterbukaan, wajur dan larilah, kasron dari perpecahan. Sehingga pesan yang tersirat dari bait ini yang disisipkan oleh al-mu'allif yaitu Ibnu Malik, bahwa ketika kita menginginkan derajat kita terangkat,
derajat kelompok kita terangkat, derajat diri kita terangkat. Maka salah satu caranya dengan cara berorganisasi. Dan ketika sudah berorganisasi, maka kita harus menancapkan atau memasukkan pada tiap anggota organisasi itu dengan keterbukaan atau transparansi. Kemudian wajur kasron, dan kita harus lari dari perpecahan, yakni dengan demikian kita harus menjaga kerukunan yang ada pada anggota ataupun pengurus organisasi. Setelah itu, ini yang pesan terakhir yang tidak kalah pentingnya. Kalau kita maknai contoh yang disebutkan tadi, dzikrullahi abdahu yasur, maka ingatnya Allah kepada hamba itu akan menjadikan hamba itu mudah. Dengan demikian, ketika seorang hamba menginginkan urusannya menjadi mudah, maka dia juga harus mau berdoa dan melibatkan Allah dalam segala urusan. Sehingga beberapa prinsip pokok dalam organisasi yang bisa kita petik dari bait yang tertulis dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Yang pertama yaitu kita berorganisasi maka harus bidomin. Berorganisasi, berkumpul, bisa kita artikan dengan sering berkumpul berarti bermusyawarah dalam memecahkan suatu problem. Kemudian sering berkoordinasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian yang kedua yaitu keterbukaan dan transparansi, fathan. Ini sangat penting, transparansi dalam organisasi, terlebih terkait dengan dana wahdana. Maka jika tidak ingin timbul fitnah, maka harus ada transparansi dalam suatu organisasi. Yang ketiga, kita harus lari dari perpecahan, berarti harus menjaga kerukunan. Dan yang keempat tidak tertulis di situ, tapi ini tersirat dari contoh yang disebutkan tadi, yaitu kita harus banyak berdoa, jangan hanya berusaha. Karena dzikrullahi abdahu yasur. Dengan kita mengingat Allah, insya Allah urusan kita jadi lebih mudah dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, mungkin itu sebagai inspirasi bagi kita dalam berorganisasi, dan ketika kita berorganisasi semoga bisa menerapkan nilai-nilai yang sudah ada pada bait tadi sehingga organisasi kita menjadi organisasi yang sehat dan bermartabat. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.